Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Evelina Aramhartmakuba, mahasiswa Prodi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa tips mencari literatur ilmiah di internet. Di sini saya menggunakan Google Chrome, jadi teman-teman mungkin bisa membuka Google Chrome. Kemudian pada share tool, kita menulis di sini google.com. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita menulis kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita mau mencari tentang Plasmodium falciparum. Nah, akan muncul tampilan-tampilan atau berbagai macam literatur yang kita butuhkan mengenai Plasmodium falciparum. Tergantung dari kita bagaimana kita memilih dan memilah mana yang pantas untuk kita gunakan. Maksudnya, di sini tidak semuanya yang muncul itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saja itu tidak ilmiah dan hanya berdasarkan hasil pemikiran dari seseorang. Cara kedua, kita akan menggunakan Google Scholar. Nah, kita masuk kembali lagi ke google.com, kemudian di sini kita menulis Google Scholar. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan memilih pilihan yang pertama, yang paling atas. Nah, setelah terbuka tampilan seperti yang muncul pada layar teman-teman yang ada tulisannya Google Cendekia. Google Cendekia ini sama dengan Google Scholar, cuman yang Google Scholar yang saya katakan tadi itu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan Google Cendekia adalah dalam bahasa Indonesia. Tetapi isinya sama saja. Sama seperti sebelumnya, di share tool-nya ini kita memasukkan kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya saja di sini ada beberapa yang pernah saya gunakan, ada sistematik lupus erythematosus. Jadi kita akan memilih sistematik lupus erythematosus. Nah, akan muncul tampilan-tampilan beberapa literatur seperti ini yang bisa kita pilih. Di sini juga kita bisa melihat tentang waktu yang kita butuhkan. Misalnya, kita mau melihat literatur yang sejak tahun 2022 saat ini, bisa sejak 2021, boleh juga sejak tahun 2018. Tergantung kita butuhnya tuh yang tahun berapa gitu. Di sini langsung saja kita buka, di sini ada pilihan yang PDF. Kita tekan yang ada tulisan PDF-nya. Misalnya kita pilih yang lupus erythematosus sistemik pada kehamilan. Jadi kita tekan yang PDF-nya. Nah, dia akan otomatis terdownload seperti ini. Kemudian setelah terdownload lalu bisa kita buka. Nah, akan muncul seperti ini. Ini dapat kita jadikan sebagai literatur kita untuk karya-karya tulis yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga. Sama seperti pertama, kita buka terlebih dahulu google.com. Kemudian di situ kita menulis, kita gunakan PubMed Central. Setelah muncul tampilan seperti begini, seperti yang teman-teman lihat, kita memilih yang Home PMC NCBI. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini ada tulisan journalist. Jadi, dalam PubMed ini kita dapat menemukan literatur dalam bentuk jurnal-jurnal. Di sini kita coba masukkan kata kuncinya lagi. Misalnya kita cari Plasmodium vivax. Kemudian tekan klik share. Harusnya ini cepat, cuman sepertinya jaringannya lagi lelet.
Nah, akan muncul pilihan-pilihan literatur juga seperti yang tertera di layar teman-teman. Sama seperti sebelumnya, di sini ada tertulis PDF. Jadi teman-teman kalau mau baca bisa menekan pilihan yang PDF. Dia akan muncul dalam tampilan yang mudah untuk kita baca. Seperti begini. Sekarang kita akan masuk ke cara yang keempat. Kita kembali ke semula, membuka google.com, kemudian masukkan ProQuest. Pilih yang paling atas. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada pilihan scholarly journal, book, video, and audio, dissertation, and thesis, and all short type. Oh, ini pilihan yang dapat teman-teman pilih. Selalu muncul berulang kali seperti ini. Jadi, ketika teman-teman sudah buka website yang teman-teman butuhkan untuk mencari literatur, teman-teman harus memasukkan kata kunci dari apa yang teman-teman mau cari. Misalnya di sini kita mau cari lagi tentang filariasis. Akan muncul pilihan-pilihan yang kita semua dapat gunakan untuk sebagai bahan literaturnya kita. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke cara yang ke-5. Kita buka kembali google.com. Kemudian caranya adalah kita mencari sumber literatur dari WHO. Jadi kata kunci yang kita gunakan, yang kita mau cari, kita gunakan kata WHO di belakang. Misalnya COVID-19, WHO. Pilih salah satu yang tertera, lalu akan muncul literatur yang bersumber dari WHO. Seperti yang teman-teman dapat lihat. Cara yang terakhir, kita kembali lagi membuka google.com. Kemudian pada share tool-nya kita tulis profil kesehatan Indonesia. Sini kita pilih yang paling atas tentang profil kesehatan Indonesia tahun 2020. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini adalah profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang mungkin teman-teman mau membuat penelitian membutuhkan data tahun kayak 5 tahun sebelumnya. 2020 kan masih 2 tahun yang lalu, jadi masih bisa dipakai untuk termasuk data terkini. Dan teman-teman bisa baca dan menjadikan ini sebagai bahan literatur tambahan. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 6 cara untuk mendapatkan literatur ilmiah. Yang pertama tadi ada share tool, Google Scholar, atau Google Cendekia, PubMed Central, ProQuotes, sumber literatur WHO, dan profil kesehatan Indonesia. Share tool yang tadi itu yang pertama, kita dengan menggunakan google.com itu dia sudah bisa mencakup semuanya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.